bersama di match yang ketiga antara Bellatron Era melawan Alter Ego Nyx, masih bersama Cipi dan juga Talia, tentu saja. Dan ini dia, kita sudah melihat adanya Cell mengambil ke area bottom lane dan akan bertemu dengan Lapu-Lapu nampaknya. Oke, dua orang di area XP kali ini. bener Karena banget. pasti Glue ingin mencari untuk level terlebih dahulu ya. Dia butuh Nah. XP banget tentunya. So dia coba untuk berada di area bawah, berada dan melawan seorang X-Board kali ini. Kita coba untuk lihat antara Vivian kali ini. Run udah mulai coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Vivian yang coba untuk ngamanin purple buff-nya kali ini. Dan ternyata Vivian yang mengganggu pergerakan dari red buff dari seorang teman-teman dari Alter Ego Nyx berhasil dipukul mundur. Fancy Nancy coba untuk mulai menjatuhkan beberapa bom ke arah satu hero dari Bellatron Era, tapi masih belum di follow up lebih jauh lagi. Ini dimulai di area mid lane kali ini udah mulai memberikan beberapa damage untuk melakukan clear terhadap wave minion yang berjalan ke area lane dari sarang Cini. Yes, benar banget. Dan kali ini sudah mulai dicicil lagi pergerakan dari seorang Lapu-Lapu, yang mana kita tahu ini X-Board di early itu kuat banget. Nggak di early sih, memang dia hero yang sangat kuat. Apalagi dia hero poking yang bisa menyicil-nyicil lawan dari laning phase-nya dia tersebut. Nah, itu dia tadi. Nah, Benar banget. biasanya nih X-Board masih bisa untuk dilawan dengan Lunox, tapi karena Lunox sudah di-ban, cukup kesulitan Lapu-Lapu, apalagi belum menggunakan belum mempunyai level 4. Jadi masih cukup empuk banget dari lifesteal yang dimiliki oleh Lapu-Lapu ini sendiri. Iya benar banget, karena masih cukup early, masih cukup lembek dan masih bisa di counter dan dipok pergerakan dari seorang Lapu-Lapu. Namun di sini kalau kita lihat pergerakan dari Bellatron Era udah mulai di poking sedikit demi sedikit oleh ketiga hero dari Alter Ego Nyx, walaupun nggak mau terlalu di follow up karena mereka nggak mau membuat sebuah kesalahan. Walaupun kali ini kita udah melihat adanya keperihan di area mid lane, tapi Run masih bisa mundur ke belakang lawan disitu oleh Summon Force dan juga Favorite Ace membuat seorang Run harus menjadi korban Frostblood yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Bellatron Era. Yes, sementara itu dari BTR langsung aja mengamankan objektifnya. Yang pertama, apakah akan terjadi kontes karena Fumi Echo sudah datang mencoba untuk membuka vision dan memberikan informasi ke area teman-teman yang sudah ada. Turtle yang di start, tapi Ejector langsung dilemparkan, dua orang terkena stun nampaknya. Kali ini free Turtle yang akan dimiliki oleh BTR. Yes, Vival berhasil ngamanin Turtle-nya dengan Retribution kali ini tanpa ada gangguan yang berarti dari Alter Ego Nyx. Alter Ego Nyx lebih milih untuk fokus terhadap jungle yang ada. Mereka nggak mau coba untuk melakukan kontes, walaupun di sini kalau kita lihat Fancy Nancy udah mulai memukul mundur pergerakan seorang Fakuito di area atas sana, dibantu oleh seorang Glue. Walaupun udah ada pergerakan dari dua hero, tiga hero udah mulai maju. Di sini kalau kita lihat juga Vivian coba untuk mulai memposisikan dirinya untuk melakukan ejector, tapi ternyata dua hero di Alter Ego Nyx kali ini coba untuk mulai mundur terlebih dahulu. Walaupun di sini kalau kita lihat juga ada Vibrate Ace yang di pop up hanya untuk membuat Alter Ego Nyx kali ini sedikit kesulitan untuk mulai maju ke area depan. Yes, benar aja, ditambah Vivian sudah dengan Unstoppable Force, ditambah dengan Ejector. Kali ini Fixie harus sepanis di area top lane, tapi ternyata AE sudah Run lari, kamu lari sesuai dengan ramanya Run. Jangan sampai kamu terpick off karena berusaha untuk membalaskan dendam, tapi sayang sekali masih bisa bertahan di area atas. Bener banget, masih bisa stay dan masih bisa stay pergerakan dari teman-teman Alter Ego Nyx di sini. Walaupun kalau kita lihat Stacy kembali lagi ke area jungle-nya, dia nggak mau mencoba untuk masuk ke arah teamfight yang terjadi. Coba untuk fokus terhadap ngumpulin jungle dan juga ngumpulin item supaya lebih bisa ngepanis pergerakan dari teman Bellatron Era. Meanwhile, Fancy Nancy diutus untuk ngambilin beberapa gold seed turret yang ada di area top lane sana. Pixie pun coba untuk menambah seorang Fancy Nancy karena Fancy Nancy ini adalah hero yang cukup gampang pecah ya, dan Glass Cannon ini membuat Fancy Nancy butuh bantuan dari seorang Pixie kali ini. Walaupun Valanir kali ini udah mulai memposisikan dirinya untuk mulai memberikan poking karena tiga hero udah mulai meriah banget. Di sisi lain Fakuito ternyata nggak bisa memberikan damage lebih dan membuat seorang Fakuito tertumbangkan. Zaman Force di pop up juga seorang Harit membuat Fancy Nancy dan juga Glue dan juga Stacy kali ini harus mundur terlebih dahulu, Talia. Yes, bener aja, kali ini masih berusaha untuk menahankan objektifnya masing-masing. Belum ada satu turret pun yang tumbang sejauh ini. Kita memasuki menit kelima. Dari segi point kill juga masih cukup seimbang, 2-1, hanya selisih 1. Sementara itu Fumi Echo hati-hati mulai dicicil oleh keberadaan dari seorang Xbox, tapi ternyata Viraga Armor dari Xbox sudah pecah, berusaha untuk memflicker, tapi ternyata satu Force mendapatkan satu pick ke arah Lapu-Lapu. Yes, bener banget, Lapu-Lapunya tadi udah bener-bener tipis banget sih, dan satu poin kill berhasil diamankan. Tadi kita lagi lihat masih mau lebih pick, ini sudah berada tipis banget, dan yes, satu poin kill lagi berhasil diamankan oleh seorang Jawhead kali ini. Coba untuk mulai setup ke area Turtle. Fancy Nancy coba untuk fokus untuk melakukan clear wave mini
minion yang ada di atas sana. Sini dan juga Vival kali ini coba untuk mengamankan Turtle lagi dan free Turtle lagi dan lagi berhasil diamankan oleh seorang Vival kali ini Thalia. Yes, sementara itu dari seorang Beatrix berusaha untuk menunggu Kakito-nya bersama dengan Jawhead menginvade keberadaan dari orange buff yang dimiliki oleh Alter Ego. Sudah ada Fedra Azrak yang di pop up, Rune Kaguranya mencoba untuk diincar oleh seorang Jawhead, masih bisa lepas, masih bisa tidak terlempar ya dari ejector seorang Jawhead. Yes, benar banget. Sedangkan Stacy kali ini pun masih belum terlihat batang hidungnya untuk memasuki area tim fight. Dia benar-benar coba untuk fokus untuk ngamanin beberapa item walaupun kali ini kita lihat satu beberapa sudah mulai diambil. Vivian juga melakukan ejector karena seorang Pixie coba untuk mulai split di situ untuk ngamanin beberapa satu poin kill, tapi ternyata Belletron Era masih bisa ngamanin turretnya. Coba untuk mulai melakukan follow up. Favorite attack-nya di bawah membuat Alter Ego sedikit kocar kacir. Zaman force juga di bawah membuat seorang harus ditumbangkan di top lane sana Thalia. Yes, sudah ada satu orang yang berhasil ditumbangkan. Sementara itu di area mid-nya berusaha untuk dikomit aja oleh seorang Alter Ego. Tapi kali ini BTR masih berusaha untuk mempertahankan bahkan dari Fumiko. Cukup sekarat dikejar oleh 3 orang. Masih bisa bertahan tapi ternyata ejector langsung dilemparkan ke arah turret damage. Dan ini dia bye-bye, harus berpulang ke area base lagi dari seorang Lapu-Lapu. Ya bener banget, Lapu-Lapunya lagi harus take down kali ini. Belletron Era coba untuk melakukan clear terhadap wave minion yang ada. Meanwhile kali ini Valenir coba untuk mulai melakukan cutting minion, coba untuk melakukan zoning terhadap Fancy Nancy yang ada seorang diri. Cini pun coba untuk melakukan backup. Pixie pun coba untuk memposisikan dirinya untuk melindungi seorang Fancy Nancy, dan Fancy Nancy masih bisa mundur dengan melakukan clear wave minion yang masuk. Sisi lain Chell pun udah mulai memasuki objektif turret. Udah ada Shadow yang dikeluarkan oleh seorang Stacy kali coba untuk mulai mencicil sedikit dan Run coba untuk memberikan backup. Disitu adalah Seimi yang open dan juga Yin yang Everton bersama dengan Shadow Kiro berhasil di pop up membuat satu orang dari Belletron Era gak bisa menahan pergerakan dan harus ditumbangkan di area bawah. Yes. Sementara itu sudah ada ejector karena seorang Kagura masih bisa terbang, masih bisa menyelamatkan diri, tapi ternyata sudah datang dari Razray. Kali ini justru malah Vivian yang harus terpanis, bahkan disusul apakah sebentar lagi kemudian dari Pasha, tapi ternyata masih ada Wings by Wings untuk menyelamatkan diri dari serangan Lapu-Lapu. Ya benar banget, kali ini Alter Ego masih belum bisa mendapatkan poin kill balasan kali ini walaupun turtle-nya kali udah terbuka bebas. Berbeda dengan yang kedua tadi, udah ada encounter dari kedua tim. Alter Ego udah mulai poking sedikit dan Cini disitu dengan sedikit SP-nya masih bisa mundur dengan Wings by Wings. Jadi zaman Force pop up juga dan oh my god, Viva udah bisa nge-sustain pergerakan dari Alter Ego. Kali ini pun Stacy udah mulai join the fight dan satu hero berhasil diamankan oleh teman-teman Alter Ego. Kali ini mulai masuk ke area objektif di area bawah. Wave minion yang ada kali ini mulai masuk tapi masih belum ada wave minion penunjang pergerakan Alter Ego untuk menumbangkan objektif turret di area bawah sana. Yes, tapi sementara itu Vivian di cancel langsung aja ditunggangi oleh seorang Pixie Cell. Gak bisa berbuat banyak karena mereka bingung ini harus nyelamatin temennya atau turretnya nih, karena sudah langsung berhasil diamankan objektif atau turret yang pertama di area bottom lane oleh Alter Ego Nyx. Ya bener banget, akhirnya Alter Ego kali ini mendapatkan jawaban dan berhasil ngamanin satu objektif turret milik Belletron Era walaupun mereka harus kehilangan objektif di area mid lane sana. Stacy, Fancy Nancy kali ini coba untuk melakukan clear terhadap minion yang ada dan ngambilin beberapa jungle. Masih belum ada keputusan untuk melakukan push kan dia tahu dia nggak bisa hadapin Valenir sendirian, dia butuh banget bantuan. Walaupun di area minimap kita udah lihat banget udah ada setup dari Alter Ego untuk mulai mungkin melakukan pushing ke area objektif turret, walaupun Fumiko kali ini coba untuk melakukan clear terhadap wave minion yang ada di area bawah sana dan masih belum ada pertempuran atau pertumpahan darah yang terjadi sejauh ini setelah berhasil menghancurkan objektif turret di area bottom lane. Yes, tentu saja, dan kali ini dari BTR Cell sendiri berusaha untuk meng-clear wave minion yang ada. Fumiko ditabrak oleh 4 orang, bahkan di ejector kali ini cukup sekarat, gak bisa kabur, bahkan gak bisa sempat untuk melakukan lompatan menyelamatkan dirinya dan ternyata terbalas di atas juga. Ya, satu turret tukar satu. Bener banget, kali pun agak sedikit ada mirroring dan Pixie dan juga kawan-kawannya berhasil ngamanin turret milik Belletron Era. Di sisi lain di area bawah sana pun Belletron Era juga melakukan hal yang sama. Blade Ace di pop up-nya untuk memukul mundur wave minion yang ada. Run kali ini mulai coba untuk memukul mundur wave minionnya. Sini juga coba untuk mulai mundur terlebih dahulu. Masih belum ada follow lebih jauh lagi dari kedua tim. Dan sejauh ini kedua tim benar-benar sama keras banget sih. Walaupun Belletron Era udah berhasil ngamanin beberapa turret dan juga berhasil ngamanin banyak poin kill. Berbeda
udah 4 poin kill aja ya kali ya. Yes, benar banget. Dan kalau kita lihat dari kedua itemnya, sebenarnya ini item mereka tipis-tipis aja ya. Beda-beda tipis karena kalau kita lihat dari segi networknya juga hanya berbeda 2000. Jadi masih bisa banget untuk dikejar. Sementara itu objektif Lord kali ini berusaha untuk diamankan. Dari Kaguranya sendiri sudah ada COD bersama dengan Lightning Tercahayaan, 2 combo Magic Burst yang mana cukup sakit ketika ingin menculik keberadaan dari seorang Harit maupun Parcha. Ya. Tapi di sisi lain juga sudah ada anti kiras yang dimiliki oleh Johead. Jadi bisa menahan serangan-serangan fisikal dari Beatrix dan lapu-lapu tentu saja. Bener banget Talia. Iya. Dan juga di sini kalau kita lihat juga Harrisnya udah jadi Federal Headler, ada Calamity Reaper dan juga Holy Crystal. Ini membuat 3 item itu akan semakin memberikan damage besar lagi bagi seorang magical damage, yaitu Harris. Dia dari bawah sana udah mulai ngepanis karya seorang Stacy. Dan sini kalau kita lihat Shiripir dari keluar dari panjang sekali Stacy. Nggak bisa nge-stay pergerakan dari seorang Vival dan juga Valonir, dan harus ditumbangkan dari bottom lane sana. Meanwhile, kita udah lihat di area Lord, udah ada poking terhadap Lord antara Chell dan juga Chini. Udah ada encounter dari kedua tim, tapi Alpha Igone sekali udah ada ejector dari seorang Pixie dan langsung di follow up begitu saja. Ada Pixie hampir saja menjadi korban, tapi masih bisa mundur terlebih dahulu kali Italia. Yes, dimana tadi juga dari seorang sini, dari Parshanya, ternyata Velvetor dapat ejector juga. Yes, benar banget. Ini membuat satu hero lagi, lapu-lapu menjadi Stacy ternyata yang menjadi korban dan harus ditumbangkan kali ini. Dan Lordnya terbuka bebas bagi terutama Bellatrix Era tanpa adanya kontes dan juga encounter di area Lord pun berhasil diamankan oleh Bellatrix Era, dan ini akan membuat perubahan besar bagi Bellatrix Era apabila Alter Igonex gak bisa menahan pergerakan dari Bellatrix Era nantinya Talia. Iya, karena dimanapun Bellatrix Era sudah mendapatkan pemain ke-6 ya. Gimana pun dari Alter Ego harus langsung memikirkan high ground defense-nya. Ditambah lagi ini, tadi aku melihat Parshanya itu sudah mendapatkan Divine Glaive ya. Yang mana ini penetrasi magic damage-nya akan lebih masuk lagi ke arah hero-hero yang dimiliki oleh Alter Igonix. Ya, benar banget. Tentunya ini akan semakin sulit bagi Alter Igonix lagi untuk meng-counter pergerakan dari Bellatrix Era dengan item-item tertentu yang udah jadi dari beberapa hero yang digunakan oleh Bellatrix Era. Alter Igonix sekalipun udah mulai melakukan setup. Stacy pun coba untuk mulai nge-cutting minion yang udah mulai masuk ke area yang lebih terdiri bottom lane. Bapak Lord yang terhormat pun udah berjalan. Dengan kesempatan yang ada kali Bellatrix Era berhasil ngamanin satu outer turret penjaga inner bitter turret di area mid lane kali ini. Dan yes, Alter Igonix udah mulai berhasil menahan pergerakan Lord, dan wave minion yang ada juga berhasil ditahan oleh Alter Igonix. Di sisi lain kali ini sedikit HP dari inner bitter turret di area mid lane berhasil ditumbangkan oleh Bellatrix Era. Kali ini Alter Ego harus rela kehilangan satu inner bitter turret di area mid lane. Yes, dan kali ini berusaha untuk dipaksakan aja karena terjadi tim Pixie-nya cukup sekarat, ditabrak aja. Bahkan sudah ada Zaman Force di open. Stacy cukup sekarat juga, harus pukul mundur 3 orang bahkan. Kali ini harus kembali untuk mengisi darah ke area base. Rontok sudah masuk Mega Minion ke arah 3 lane bahkan. Ya, benar banget. Masih belum ada minion yang penunjang pergerakan dari sebenarnya membuat Bellatrix Era mundur terlebih dahulu. Favorite Ace Raid pun di pop up hanya untuk membuat teman-teman dari Alter Igonix sedikit kocar-kacir karena dari teman-teman Alter Igonix gak bisa menahan dan juga memberikan damage lebih untuk maju ke area depan sana. Wave mininya pun masih bisa ditahan. Blade of Despair di papa seorang Fancy Nancy. Fancy Nancy masih belum bisa bersinar di game yang pertama kali ini ya Talia. Yes, tapi ditambah lagi karena sekarang sudah ada super minion, akan ada cukup gencatan yang berat diberikan oleh BTR. Tapi kalau dari Alter Ego sendiri ini bisa mempertahankan high ground defense dengan sangat baik, bahkan bisa menculik satu demi satu hero dari Bellatrix Era. Ini bisa banget. Lord yang kedua diamankan oleh Alter Ego. Ya, benar banget karena 100 detik lagi waktu tersisa untuk Bapak Lord yang terhormat yang kedua kalinya akan muncul. So, Bellatrix Era kali ini coba untuk menzoning out pergerakan. Dia udah mendapatkan tempo permainannya. Dia coba untuk mulai ngelit dan mencoba supaya Alter Igonix masuk ke tempo permainan yang dibuat Bellatrix Era. Dia udah benar-benar nggak mau membuat Alter Igonix bisa maju lagi. Stacy pun udah mulai coba untuk melakukan cutting minion diam-diam. Mungkin split push akan dilakukan oleh seorang Stacy di area bawah sana. Benar saja, dan sebentar lagi kita akan memasuki menit ke-15. Ini sudah menit ke-14. Networknya sudah berbeda, 8.000 bahkan 8.000, 9.000, dan ternyata Stacy mencoba menunggu di semak 1 lawan 2. Apakah bisa selamat? Ternyata ketahuan, masih ada Quest Shadow, tapi Zaman Force juga sudah di open, masih bisa selamat kah? Tapi sudah ada Federation juga cukup sekarat. Damage-nya sakit banget, dan ternyata mega kill didapatkan oleh seorang Parshia. Yes, Chini berhasil ngamanin 1 point kill dan bahkan belum ter-take down sama sekali. Immortality pun udah dibuat membuat Chini
harus bisa ngamanin dirinya dengan sangat baik agar tidak memecahkan immortality-nya. Invasi terhadap jungle dari Alter Ego Next sudah mulai dilakukan terhadap Beletron Era. Lord yang terhormat akan muncul dalam waktu 32 detik lagi. Waktu yang tersisa digunakan untuk Beletron Era nge-buying time terlebih dahulu, ngabisin semua jungle yang ada dan nge-push lane-nya supaya mendorong pergerakan mereka untuk ngamanin Lord yang kedua nanti. Yes, benar banget. Dan tambah ini mereka lebih fokus untuk nge-clear aja 15 detik menuju Lord yang kedua. Ini adalah Lord penentuan. Jika BTR berhasil mengamankan Lord yang kedua, ini udah pasti mereka akan langsung menyerang straight end dan push ke arah base Alter Ego Next. Tapi kalau dari Alter Ego Next bisa melakukan kontes habis-habisan terhadap Lord, ini bisa menjadi epic comeback bagi mereka. Ya benar banget, epic comeback gak masih terbuka banget buat Alter Ego Next apabila dia punya setup yang bagus untuk masuk ke daerah teritorial yang udah dibuat oleh teman-teman dari Beletron Era. Karena Beletron Era kali ini udah mulai melakukan poking terhadap Lord dan Lord pun tersisa sedikit HP-nya. Masih belum ada tanda-tanda Alter Ego Next untuk berhasil ngamanin turret. Lordnya pun berhasil diamanin oleh teman-teman dari Beletron Era tanpa ada gangguan yang berarti, dan ini membuat teman-teman dari Alter Ego harus sedikit kocar kacir. Pedro Ice lagi pop-up tapi masih belum bisa mengenai tubuh dari Alter Ego Next yang harus mundur terlebih dahulu karena mereka punya PR besar untuk menahan pergerakan hero dan juga pergerakan dari wave minion besar dan juga pergerakan dari Bapak Lord yang terhormat yang udah di enhance Talia. Yes, benar aja. Ini sudah mendapatkan Lord yang kedua. Ini mereka harus memikirkan bagaimana setup untuk mempertahankan high ground defense ya. Kagura sudah memiliki Necklace of Duran untuk menahan damage life steal dari Harith bersama dengan Esbor. Tapi apakah itu cukup? Karena kalau kita lihat dari komposisi hero dari Alter Ego ini tidak mempunyai artillery hero atau high ground defense seperti Parsha. Ya benar banget, ini akan sulit banget sih karena di segala Unstoppable sudah dikeluarin ke arah Stacy, tapi Stacy masih bisa consider dan mundur terlebih dahulu. Dan ya saya di pop-up juga, dan Papa Lord yang terhormat kali ini mulai mempoking ke area turret milik Alter Ego. Dan ya game yang pertama kali ini berhasil di strike boost begitu saja lah teman-teman dari Beletron Era. Alter Ego Next masih belum bisa mengcounter pergerakan dari Beletron Era di game yang pertama.